3, kelas A, matkul Etika Profesi Hukum, ingin menjelaskan terkait tugas diskusi kelompok dengan saya sendiri, Deva Laurentika, NPM 23520111124. Saya Salsabila Nalindo Putri dengan NPM 23520111123. Saya Najwa Jaffa dengan NPM 23520111134. Saya Nona Aulia dengan PM 23520111141. Saya Putri Soleha dengan NPM 23520111144. Di sini kami akan menjelaskan nomor 1, yaitu arti pemenuhan kebutuhan dalam hubungan manusia yang hidup dalam lingkungan budaya. Pemenuhan kebutuhan dalam hubungan manusia yang hidup dalam lingkungan budaya adalah proses manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hubungan sosial yang teratur dan bermakna. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena kebutuhan hidupnya hanya dapat dipenuhi secara optimal apabila ia berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain. Kebutuhan manusia tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mencakup kebutuhan ekonomi, psikis, sosial, dan pekerjaan. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut berlangsung dalam suatu sistem budaya yang mengatur cara manusia berinteraksi, bekerja, dan saling membantu. Oleh karena itu, kebudayaan menjadi wadah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara wajar, tertib, dan manusiawi. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dalam lingkungan budaya bermakna bahwa manusia hidup saling bergantung, saling membutuhkan, dan terikat dalam nilai serta norma yang disepakati bersama dalam masyarakat. Selanjutnya, hakikat pemenuhan kebutuhan hidup yang berlandaskan ikatan moral, yaitu hakikat pemenuhan kebutuhan hidup yang berlandaskan ikatan moral ini terletak pada kesadaran manusia bahwa setiap tindakan untuk memenuhi kebutuhannya harus memperhatikan nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Pemenuhan kebutuhan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau merugikan orang lain. Ikatan moral ini melahirkan kewajiban dan hak yang harus dijalankan secara timbal balik dan seimbang. Nilai moral menjadi pedoman agar manusia tetap menghormati martabat secara sesama manusia dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kaidah moral, hubungan antar manusia menjadi lebih tertib, harmonis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan hidup ini yang bermoral bukan hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama demi terciptanya kehidupan yang manusiawi. Selanjutnya yaitu pendapat singkat tentang Soren Kierkegaard tentang eksistensi manusia dalam penyempurnaan hidupnya. Yaitu menurut Soren Kierkegaard, eksistensi manusia ditentukan oleh kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menjalani kehidupannya. Manusia menjadi bermakna apabila ia mampu memilih dan menjalani hidupnya secara sadar serta tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Eksistensi manusia diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui bekerja dan berkarya. Bekerja dan berkarya bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi merupakan sarana manusia untuk menunjukkan jati diri, kualitas, dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, penyempurnaan hidup manusia tercapai ketika manusia mampu menjalani hidupnya secara bertanggung jawab dan bermakna melalui pilihan-pilihan hidupnya yang dijalani. Selanjutnya ada cara manusia mencapai tujuan hidup secara sempurna sebagai makhluk budaya. Manusia mencapai tujuan hidup secara sempurna sebagai makhluk budaya dengan menjalani kehidupannya sesuai dengan nilai moral, norma sosial, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Manusia dituntut untuk mampu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup dengan kewajiban sosial dan moralnya. Tujuan hidup yang sempurna dicapai ketika manusia mampu bekerja dan berkarya secara wajar, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan hubungan dengan sama manusia. Dalam proses tersebut, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku agar manusia tidak menyimpang dari hal-hal yang menjunjung martabat manusia. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk budaya mencapai kesempurnaan hidup melalui kehidupan yang bermoral, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemanusiaan. Sekian penjelasan dari tugas diskusi kelompok dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.